Halo, perkenalkan saya Nita Pardede, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Stambuk 2022 dengan NIM 3223121040. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan jika suatu saat nanti saya menjadi guru sejarah, akan saya jelaskan apa saja sih strategi dan inovasi saya untuk melakukan pembelajaran sejarah kepada anak didik saya. Jadi, strategi dan inovasi yang dapat saya lakukan yang pertama, menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan, seperti menggunakan permainan peran atau membuat proyek pembelajaran kreatif. Nah, jadi salah satu penggunaan media card itu merupakan game dalam pembelajaran sejarah yang akan menciptakan suasana baru yang lebih menyenangkan, dan itu juga memberikan suasana baru bagi peserta didik saya nanti. Yang selanjutnya, menggunakan sumber daya multimedia seperti video, audio, dan gambar untuk membantu siswa memahami materi. Seperti video, contohnya video dari YouTube yang tentunya yang cocok, yang sesuai, dan seperti gambar yang saya maksud itu adalah seperti peta, gambar globe atau globe, terus gambar-gambar toko, buku, dan multimedia lainnya itu seperti mencari dari internet berbagai sumber tentang sejarah. Dan selain itu juga nanti saya akan membuat koneksi antara masa lalu dan masa kini, seperti membahas bagaimana sejarah mempengaruhi dunia saat ini. Di situ akan saya kaitkan antara masa lalu, masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Nah, di sini yang paling saya ingin tekankan untuk sebagai strategi dan inovasi saya sebagai guru sejarah itu menggunakan sumber daya multimedia dalam pembelajaran sejarah. Kenapa? Karena pemanfaatan sumber daya multimedia seperti video, audio, dan gambar dapat membantu siswa memahami materi sejarah dengan lebih baik. Dalam pengajaran sejarah, multimedia dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan membantu siswa memvisualisasikan konsep dan peristiwa sejarah yang kompleks. Nah, berikut saya akan jelaskan contoh penggunaan sumber daya multimedia dalam pembelajaran sejarah. Antara lain, yang pertama, menampilkan rekaman video atau audio dari pidato sejarawan terkenal untuk membantu siswa memahami konteks dan pemikiran di balik peristiwa sejarah tertentu. Yang kedua, menampilkan gambar, sketsa, atau ilustrasi untuk membantu siswa memvisualisasikan peristiwa sejarah yang abstrak atau yang sulit dipahami. Dan yang ketiga, penggunaan sumber daya multimedia dalam pembelajaran sejarah adalah menggunakan animasi atau visualisasi untuk membantu siswa memahami konsep sejarah yang kompleks seperti perubahan sosial atau politik. Dengan pemanfaatan sumber daya multimedia secara efektif, pengajaran sejarah dapat menjadi lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Namun perlu diingat bahwa multimedia hanya sebatas alat bantu, tidak monoton saya gunakan untuk pembelajaran sejarah bagi anak didik. Dan siswa juga perlu diajak untuk berdiskusi dan berpikir kritis tentang sejarah terkait juga dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, terdapat koneksi yang kuat antara masa lalu dan masa kini. Pemahaman akan sejarah dapat membantu kita memahami pengaruh masa lalu terhadap dunia saat ini.
Jadi sebelumnya strategi dan inovasi saya adalah menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan, seperti menggunakan permainan peran atau membuat proyek pembelajaran kreatif. Itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah pada anak didik. Karena hal ini dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan membantu mereka memahami konsep sejarah dengan lebih baik. Mungkin itu saja strategi dan inovasi saya sebagai guru sejarah untuk saya terapkan bagi anak didik saya dalam mengajar sejarah. Terima kasih.